Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Lela Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat manusia dan pendidikan. Nah, untuk itu kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian hakikat manusia. Jadi, manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu atas dorongan hasrat ingin tahunya. Manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dalam dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Nah, di dalam kehidupan yang real, manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, baik tampilan fisiknya, status sosialnya, kebiasaannya, bahkan sebagaimana dikemukakan di atas, pengetahuan tentang manusia bersifat ragam sesuai pendekatan dan sudut pandang yang telah dilaluinya. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ada manusia sebagai kesatuan badan dan ruh. Terdapat 4 paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia adalah kesatuan badan dan ruh. Jadi, paham materialisme, jadi alam semesta atau realitas ini tiada lain adalah serba materi, serba zat atau serba benda. Manusia merupakan bagian dari alam semesta, sehingga manusia tidak berbeda dari alam itu sendiri. Nah, di idealisme bertolak belakang dengan pandangan materialisme. Penganut idealisme menganggap bahwa esensi diri di dalam diri manusia adalah jiwanya atau spiritnya atau rohaninya. Nah, selanjutnya ada dualisme. Jadi contoh dari dualisme ini sendiri yaitu jika jiwa sedih, maka secara paralel badan pun tampak murung atau menangis. Pandangan hubungan antara badan dan jiwa seperti itu dikenal sebagai paralelisme. Nah, selanjutnya ada manusia sebagai makhluk individu. Jadi, kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualisme manusia. Nah, selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya, bermasyarakat atau setiap individu menempati kedudukan. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial dengan manusia. Melalui hidup dengan sesamanya lah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Nah, selanjutnya ada manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif di dalam diri manusia tersebut dalam menciptakan kebudayaan. Hidup berbudaya dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensinya setiap manusia. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan. Bahkan manusia sendiri itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya. Sebagaimana dinyatakan di atas, kebudayaan memiliki fungsi positif bagi kemungkinan eksistensi manusia. Namun demikian, apabila manusia kurang bijaksana dalam mengembangkannya, kebudayaan dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan yang mengancam eksistensi manusia. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk susila. Manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak. Contoh, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang wajib kita lakukan adalah mengembalikan barang tersebut, bukan? Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk yang beragama. Keberagaman menyiratkan adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas suatu agama.
Adapun yang dimaksud dengan agama ialah satu sistem tata keimanan atau keyakinan di dalam diri manusia atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Satu sistem ritus peribadatan manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu. Dan satu sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan alam lainnya yang sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata kepribadatan termaksud di atas. Nah, selanjutnya yang C ada asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Jadi, ada manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Manusia yang belum selesai ini, manusia disebut Homo sapiens. Artinya, makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Berawal dari rasa ingin tahu tersebut, maka timbullah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang kedua ada tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Nah, sejak kelahirannya, manusia memang adalah manusia. Tetapi ia tidak secara otomatis menjadi manusia dalam arti dapat memenuhi berbagai aspek hakikat manusia. Sebagai individu atau pribadi, manusia bersifat otonom. Ia bebas menentukan pilihannya ingin menjadi apa atau menjadi siapa di masa depannya. Demikian halnya, benarkah bahwa mewujudkan berbagai aspek hakikat manusia? Selanjutnya, yang ketiga ada perkembangan manusia itu bersifat terbuka. Manusia dilahirkan ke dunia dengan mengemban suatu keharusan untuk menjadi seorang manusia. Ia diciptakan dalam susunan yang terbaik dan dibekali berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia. Namun demikian, dalam kenyataan hidupnya, perkembangan manusia bersifat terbuka atau mengandung berbagai kemungkinan. Manusia berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya atau mampu menjadi manusia. Sebaiknya, mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya. Nah, selanjutnya asas-asas kemungkinan pendidikan. Jadi di sini ada asas potensialitas. Contohnya asas potensialitas di sini adalah dalam aspek kesusilaan, manusia diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui. Ini adalah salah satu tujuan pendidikan atau sosok manusia ideal berkenaan dengan dimensi moralitas. Nah, selanjutnya ada asas dinamika. Jadi, ditinjau dari sudut pendidikan dilakukan dalam rangka membantu manusia. Manusia di sini dalam kurung peserta didik agar mampu menjadi peserta didik yang ideal. Di pihak lain, manusia itu sendiri memiliki dinamika untuk menjadi ideal. Oleh karena itu, dimensi dinamika mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Selanjutnya ada asas individualitas. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu manusia dalam rangka mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Pendidikan bukan untuk membentuk manusia sebagai kehendak pendidik dengan mengabaikan dimensi individualitas manusia. Nah, selanjutnya ada asas sosialitas. Sebagai insan sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ia butuh bergaul dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada asas moralitas. Pendidikan hakikatnya bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem nilai norma tertentu serta diadakan untuk mewujudkan manusia yang ideal. Nah, selanjutnya ada pendidikan sebagai humanisasi. Nah, manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Implikasinya dalam rangka mencari pengertian atau mendefinisikan tentang pendidikan, sewajarnya bertolak dari suatu pandangan tentang manusia dan diarahkan kepada wujud manusia yang ideal. Nah, selanjutnya ada pendidik dan hak asasi manusia. Jadi, pendidik sebagai hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.